Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, semangat kalian luar biasa ya. Harus tepuk tangan dulu. Kalian luar biasa. Ya, tepuk tangan. Nah, hari ini kita belajar lagi di siang hari yang panas dan mungkin mengantuki. Tapi kayaknya kalian udah ngantuk ya? Berarti kesadaran diri kalian sudah tumbuh ya bahwa ini mau belajar apa? Matematika. Cek kalau gitu ya. Seperti biasa, tepuk satu. Nah, kok cuma berian yang begini? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk banyak. Ya, alhamdulillah ya, yang muka-muka datang seperti Raya pun sudah mulai ada semangatnya gitu ya. Mungkin karena memang auranya aura kelas ini aura yang bersemangat. Tapi coba untuk mengontrol bagaimana emosi kita lakukan dulu relax sejenak. Kita pakai teknik stop. Coba diletakkan dulu ballpointnya, belum nulis. Duduk yang nyaman. Sudah? Oke. Ya, coba dilemaskan dulu otot-ototnya. Coba ikuti dan hitung, cuma silakan kalian tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan lewat mulut. Ujiko. Gak apa-apa. Yuk, tarik nafas. Stella dulu ya. Tarik nafas. Anggap aja itu bau Stella. Stella yang merah kaos kaki. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Sekali lagi. Ketawa ya berada, coba sekali, tanpa tawa ya. Tanpa tawa, fokus. Merem biar nggak lihat mukanya. Coba, tarik nafas. Hembuskan. Oke, yang penting kalian sudah sadar ya. Tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar materi baru setelah sebelumnya kita menyelesaikan materi mengenai polinomial. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Sinus. Tahu? Ya. Kita akan belajar mengenai aturan sinus. Namun sebelumnya, untuk apa kita belajar aturan sinus? Kira-kira ada manfaatnya tidak ya? Ada. Ada yang tahu kira-kira manfaatnya apa kita belajar aturan sinus? Sipil. Berarti ini jurusan yang mau dituju itu teknik sipil. Mungkin nanti akan terpakai. Pun ketika kalian tidak menggunakan di perkuliahan, mungkin nanti kalian akan menggunakannya ketika kalian mau membangun rumah masa depan kalian. Oke, mari kita mulai. Lisa Blackpink. Nama cukup. Duduk capek, bisa dan sakit. Ya. Oke, kita mulai ya. Sudah 34 kok kurang 2. Oh iya. Tunggalkan dulu ya. Oke. Ya, mulai. Soal nomor 1. Oh, ini judulnya dulu. 3, 2, 1. Sin A sama dengan titik-titik sebentar akan ada gambarnya. Yuk diingat-ingat sin A. Manakah pernyataan berikut yang benar? Sin 150 setengah cos 00 pangkat 5 setengah akar 2 sin 30 setengah akar 3. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salah mulai. Oke, soal ke-7, 2 soal terakhir. True or false? Contoh grafik sin E, betul atau salah? Udah
Bismillah. Siap, soal terakhir. Ya, soal terakhir. Udah sin nol, sama dengar sin nol, sin nol, sin nol, sin nol, sin nol. Dek, 0 1 tak hingga Satu. setengah ya. Satu. Terot ya. Yeay. Coba siapa yang mendukung Mata? Nabil. Nah, kita lihat juara tiganya adalah juara duanya Lulu. Juara satunya ya, Ata maju ke depan. Ata, aku buat ayam geprek. Oke, yang lain berarti ada di posisi bawahnya ya. Kita nggak usah lihat. Ibu hanya ingin melihat secara umum bagaimana ingatan kalian. Ibu yakin kalian masih banyak yang ingat, hanya saja ini kesalahan dari sinyal. Oke, kita akan melanjutkan kegiatan inti dari materi aturan sinus. Kemarin Ibu sudah mencoba mengelompokkan kalian sesuai dengan minat kalian. Sekarang coba silakan berkelompok dengan di depannya. Berarti 4-4. 1, 2, 3. Oke, kelompok 1. Silakan ambil lembar MKS-nya. Kelompok 2 belakangnya ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ini ya. Kelompok 4. Ya. Kelompok 5. Kelompok 6. Sama belakangnya ya. Kelompok 7. Kelompok 8. 2. Kelompok 9 ber-4. Gak apa-apa. Dua lebih baik. Ya, oke sudah. Coba silakan dilihat-lihat sebelum kalian mulai mengerjakan. Ibu akan mencoba menerangkan bagaimana langkah-langkah kalian berkelompok. Kita akan belajar mengenai aturan sinus. Kalau bicara mengenai aturan sinus, kalau kita bicara mengenai aturan sinus, maka kita akan lebih banyak berkomunikasi dengan yang namanya Segitiga. segitiga. Misalkan segitiga ini Ibu beri nama A, B, C. Masih ingat tidak? Yang sisi berada di depan sudut A itu namanya sisi apa? Berarti A itu yang apa? Yang BC. Betul. Sisi B? AC. AC. Sisi C? AB. Ya. Menamakan sudut menggunakan huruf kapital, menamakan sisi menggunakan Huruf kecil. yang berada di depan sudut. Masih ingat ya? Nah, sekarang coba kalian perhatikan kegiatan yang pertama. Kalian diminta untuk melihat segitiga ABC di mana di situ ada garis tinggi CD. Garis apa namanya? Garis tinggi. Maka dari segitiga ABC kamu akan melihat adanya dua buah segitiga. Segitiga apa saja? ACD dan CBD. Keduanya merupakan segitiga. Maka kalian pasti masih ingat bagaimana cara menentukan sin A. Sin apa? Demi. Depannya sudut A. CD. Kita tidak bisa memberi nama sebagai D ya, karena itu bukan sisinya segitiga. Berarti CD. Kita tulis CD. Per. Coba. Per. Sin demi. Berarti misalnya apa? AC bisa disebut sebagai B. Oke. Sampai di sini coba. Sudah paham? Sudah. Kita ke satunya, sin B. Berarti kalian perhatikan segitiga CDB. Di depan sudut B itu berada
bukannya apa? CD. Juga per A. akil. Betul. Betul. Sekarang kita lihat kedua persamaan. Sama-sama punya apa? CD. Maka kita bisa tulis CD sama dengan pasti sama kan? CD bisa dirubah menjadi Sin B-nya dipindah luas jadi Sin A tadinya kali B. pembagian pindah luas menjadi Sin A kali B. sin A Kali kali B. betul? Betul. Sebelah kanan Sin B kali A sama CD. ya itu di kegiatan satu kalian tinggal dimasukkan. Kemudian kita rubah ini kan CD sama dengan CD betul? CD sebelah kiri apa? Sin A kali B. Sin A kali B. sebelah sana Sin B kali A. sin B kali ini kan dalam bentuk perkalian. Iya. Kalau ibu ingin menggabungkan yang sama, berarti A kecil dengan sin A, berarti tadinya perkalian pindah luas menjadi jadi A per sin A. Terus B per sin B. Ya, ini adalah kesimpulan pertama yang bisa kita peroleh. Sekarang untuk yang kedua, silakan bekerja secara berkelompok untuk menyelesaikan segitiga yang ABC ada garis tinggi AE. Kelihatan? Ya. Terus diisi titik-titiknya yang ada AE-nya bawahnya. Ya, silakan boleh dikerjakan waktunya 5 menit. Silakan. Sabar dulu. Aman ya? Aman. Sampai ke kesimpulan. Ditulis di kesimpulan akhir ya. Oke, waktu sudah habis, silakan angkat tangan kelompok yang sudah. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Oke, ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk maju. Atau kalian mau menampilkan diri kalian sendiri? Siapa mau maju? Mana, ayo. Sini dulu. Boleh. Sama ya, yang maju itu mempresentasikan, namun kalian juga yang duduk itu boleh untuk menanggapi dan mengomentari apa yang sudah dipresentasikan oleh kawan kalian ya. Silakan kelompok ini tadi, oke? Kelompok 3, ya. Silakan kelompok 3. Satu orang saja perwakilan boleh? Boleh. Selamat siang semuanya. Baik, saya Randy Tristedi, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai aturan sinus. Baik, di sini terdapat satu segitiga yang bernama segitiga A, B, dan C. Nah, kita tahu bahwasannya penulisan sisi dalam segitiga itu tergantung pada sudut yang sehadap dengan sisi tersebut. Pindah ke sini. Kenapa pindah? Biar sama-sama B. Ini tadinya B, jadi persin B. Yang di sini adalah pengali. Oke. Berubah. Begitu pula yang ini, sin C berubah menjadi di bawahnya C. Jadi penyebut dari bagian sini. Oke. Maka dari kedua persamaan yaitu persamaan 3 yaitu B per sin B sama dengan A per sin A dengan B per sin B sama dengan C per sin C, maka dapat dibuat kesimpulan yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Apakah bisa diterima presentasi dari saya? Bisa. Oke. Terima kasih
Boleh? Ada? Setuju? Setuju? Adakah yang berbeda hasilnya? Tidak. Tidak ada? Tidak. Kalau begitu ibu yang bertanya. Kalau kalian membuat kesimpulannya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kalau ibu ingin membuatnya lain, sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Alasan? Karena beda itu. Tidak boleh. Dipikirkan coba. Sama tidak? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C dengan sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Yuk, Beda kok. pikirkan. Karena kalau A sama sin A beda. A sama sin A sama beda. Hasilnya Boleh atau tidak dulu? Tidak. Angkat tangan yang boleh. Ya. Angkat tangan yang tidak boleh. Coba yang boleh. Alasan. Oh iya kan sih. tidak boleh. Alasan pabrik. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak. Berarti harus seperti itu. Ya. Jawabannya boleh. Hanya saja ibu ingin bertanya, kenapa boleh? Saya tadi memikirkannya dengan cara substitusi. Jadi misalnya 1/2 sama dengan 2/4. Coba kita balik jadi 2/1. Apakah sama dengan 4/2? Hasilnya sama-sama 2. Oke. Tuliskan sebuah contoh soal yang bisa kalian kerjakan. Coba dieksplor sendiri. Letakkan di LKPD di bagian belakang. Baliknya ya. Masih bekerja secara berkelompok untuk menyelesaikan contoh soal nomor 1 yang ibu tuliskan. Perhatikan, kita sudah tidak bekerja di segitiga ABC, tapi kita bekerja pada segitiga apa yang diketahui? Satu buah info buat kalian. Kalian mungkin ketika melihat segitiga yang sudah ada bisa langsung garap ke dalam sisi yang di hadapan sudut, ya kan? Tapi kalau soalnya itu dalam bentuk cerita, diketahui sebuah segitiga KLM dengan sudut K-nya adalah 45 derajat dan R-nya adalah 60 derajat. Serta diketahui sisi ML adalah 5. Berapakah sisi KL? Ini kalian pura-puranya belum lihat segitiga ya? Kira-kira bisa nggak kalian gambar segitiganya? Itu kemampuan pertama yang harus kalian kuasai di aturan sinus dan kosinus. Jadi menggambarkan segitiga dari soal, memberi nama dan menentukan mana sudutnya. Coba perhatikan, sudut 45 dengan 60 itu lebih besar mana? 60. Jadi kalau kalian nanti menggambar segitiga, memang tidak harus tepat ini 5 cm, enggak. Sudutnya tidak harus pas pakai busur 60 derajat, tidak. Kan ini kalian kerja di kertas coret-coretan, bukan? Nah, akan tetapi kalian harus bisa melihat bahwa itu benar. Dengan cara apa? Sudut 45 pasti bentuknya lebih kecil daripada sudut 60. dan sudut 60 tidak mungkin lebih besar dari 90. 90 kan siku-siku. Oke. Pertama itu, kamu bisa gambarnya dulu. Kalau udah memberi nama, udah dikasih nama, memberi nama sisinya, ukurannya berapa? Baru dilihat mana yang ditanyakan. Paham? Paham ya? 5. Nanti becek pakai soal yang pakai cerita gitu. Kira-kira kalian bisa menggambarkan apa? Sekarang kerjakan yang ini dulu coba. Ada yang sudah ketemu hasilnya? Isi L. Oh, sudah. L. Isi L. Yang agak Yuk, siapa yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Oke, Brian, silakan maju ke depan. Coba yang lain diperhatikan. Jika kalian tidak sependapat atau ada yang ingin disampaikan, silakan langsung angkat tangan. Interupsi nggak apa-apa, ya? Karena ini kita sedang berdiskusi. Memperkenalkan diri, saya Brian pertama akan menjelaskan dari contoh soal yang diberikan oleh Bu Yuli. Mohon didengarkan ya, kalian harus bisa menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh kawan kalian. Untuk pertanyaannya adalah berapakah panjang sisi L, yaitu sini A, M. Titiknya sudah diketahui adalah
sudut K itu sama dengan 45 derajat dan sudut L sama dengan 60 derajat dan sisi ML adalah 5. Untuk mencari L yaitu dengan yang sudah diketahui dimasukkan dalam rumus diaplikasikan, yaitu 5 ml dengan sudut 5 kan K. Sudut K mempunyai sisi berarti kan 5 berarti 5 sin 45. Soalnya sudut K sudah diketahui sama dengan 45, berarti sin per 5 per sin 45 derajat sama dengan L, karena L sudah diketahui sama dengan sin 60, sedangkan L yang ditanyakan. Terus 5 per sin 45 derajat dikali sin 60 sama dengan L. Ini L-nya pindah sini. Bisakah kalian menyimpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bisa? Mengenai apa? Aturan sinus. Apa itu aturan sinus? Aturan sinus Aturan yang berkaitan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dalam mengerjakan soal tidak harus ketiga persamaan dikerjakan, karena kamu dalam soal ini bisa jadi cuma pakai 2 persamaan dan belum tentu namanya adalah A, B, dan C. Bisa ALM, bisa X. Belum tentu juga harus A per sin A, bisa jadi sin A per A. Tapi harus seimbang ya, sin A per A ya sebelahnya bukan B per sin B, tapi sin B per B. Oke, paham semua? Oke, untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah membagikan selembar kuis untuk kalian. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Ya, dinamai. Iya, di buku. Dikerjakan secara individu ya, sudah tidak Ya, waktu habis. Silakan letakkan bolpen kalian, angkat tangan kalian. Tepuk tangan di atas. Sudah dikumpulkan ya. Setelah dikumpulkan, Ibu akan cek bagaimana pemahaman kalian mengenai aturan sinus. Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Silakan isi, nah kan pas ya. Silakan isi refleksi pembelajaran di link yang sudah Ibu bagikan di grup WA kalian untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Oke? Oke. Sudah? Boleh, silakan. Soal kuisnya boleh dibawa pulang. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke sini dan bisa termanfaatkan hingga kita mampu membuat rumah masa depan kita. Amin.